Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vicky Ahmad, NIM T2017100094. Program Studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagi yang kurang sehat, semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi hari ini. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian ada peta konsep sistem pencernaan manusia untuk memudahkan kalian belajar dan mengingat. Ada 3 cabang, yaitu yang pertama nutrisi, yang kedua struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, dan yang ketiga gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang nutrisi. Nutrisi atau zat makanan. Mungkin sudah ada yang tahu atau sudah belajar tadi malam mungkin. Pernahkah kalian berpikir apakah fungsi energi bagi tubuh kalian? Tubuh kalian membutuhkan energi untuk setiap kegiatan, seperti berjalan, berlari, membaca buku misalkan. Tubuh kalian juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kalian untuk aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan menggunakan satuan kalori. 1 kilokalori atau kekal sama dengan 1000 kalori atau kal. Perhatikan tabel berikut. Dibutuhkan 1100 kilokalori untuk berjalan naik tangga per jam. Dibutuhkan 570 kilokalori untuk berlari per jam dan aktivitas lainnya. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh. Dalam kondisi ini, berat badan kalian akan tetap. Jadi jangan lupa makan dan jangan lupa beraktivitas. Jangan hanya cuma makan, tidak beraktivitas, karena kalori yang masuk akan lebih banyak daripada kalori yang keluar. Jadi tidak terjadi keseimbangan energi. Itu tadi penjelasan mengenai energi. Belum masuk ke nutrisi. Sekarang kita masuk ke nutrisi. Ada yang sudah tahu? Apa itu nutrisi? Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan tetapi harus mengandung nutrisi. Nutrisi yaitu zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Kemudian ada jenis nutrisi. Jenis nutrisi: 1. Karbohidrat, 2. Lemak, 3. Protein, 4. Vitamin, 5. Mineral, 6. Air. Namun pada hari ini kita hanya membahas 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat.
Bisa kalian lihat ada gambar nasi dan beras di samping saya. Mengapa saya taruh gambar tersebut? Karena nasi adalah sumber karbohidrat yang sehari-hari kita konsumsi, baik pagi, siang, maupun malam. Karbohidrat adalah suatu senyawa yang mengandung molekul-molekul. Molekul apa sajakah? Molekul yang pertama adalah karbon, yang kedua adalah hidrogen, yang ketiga adalah oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Kemudian serat dapat ditemukan pada makanan-makanan seperti roti, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Walaupun karbohidrat sangat penting untuk kita konsumsi sebagai sumber energi, tapi tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat. Karena apa? Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Jadi tetap konsumsi karbohidrat yang cukup dan tidak berlebihan. Kemudian karbohidrat dapat diklasifikasikan menurut struktur molekulnya, yaitu yang pertama monosakarida, 2 disakarida, 3 polisakarida. Perhatikan gambar berikut. Glukos atau glukosa adalah contoh dari monosakarida. Kemudian sukros atau sukrosa adalah contoh dari disakarida. Amilose atau amilase adalah contoh dari polisakarida. Nah, monosakarida, disakarida, dan polisakarida itu apa sih? Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono berarti satu dan sakron berarti gula. Monosakarida juga bisa disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang memiliki suatu gugus aldehid. Monosakarida yaitu gula sederhana dan tidak bisa dihidrolisis. Untuk lebih mudahnya, monosakarida dapat diartikan satu molekul. Kemudian ada disakarida. Disakarida adalah gula senyawa yang menghasilkan 2 sampai 10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Disakarida contoh lain selain sukrosa yaitu laktosa dan maltosa. Kemudian polisakarida. Polisakarida ini berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu poli yang artinya banyak. Jadi polisakarida yaitu suatu gula kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis. Contohnya tadi ada amilase atau amilus. Kemudian ada fungsi dari karbohidrat itu sendiri, yaitu yang pertama berfungsi sebagai sumber energi utama tubuh, berfungsi sebagai cadangan energi, dan berfungsi sebagai memperlancar pencernaan. Untuk selanjutnya adalah lemak. Bisa kalian lihat apa gambar di samping saya? Ada daging. Kalian lihat ada yang berwarna merah dan putih.
Nah, yang merah itu daging dan yang putih itu adalah lemak. Jadi, kalian bisa lihat secara langsung lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, atau minyak kelapa sawit. Bisa kalian lihat ada perut buncit di samping saya. Nah, kenapa bisa buncit? Karena lemaknya terlalu banyak. Jadi lemak yang tadi pengertiannya adalah cadangan energi untuk tubuh kita, tapi cadangan itu tidak digunakan, jadi lama-lama akan menumpuk dan perut menjadi buncit. Jadi kalau tidak pengen seperti itu, jangan bermalas-malasan, tetap beraktivitas. Kemudian fungsi dari lemak itu sendiri, yaitu sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak, pelindung organ penting tubuh saat terjadi goncangan. Lemak dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Kemudian salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon, vitamin, dan membran sel. Kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat, kemudian mengoptimalkan fungsi pencernaan. Kemudian protein. Kalian bisa lihat ada tempe dan tahu di samping saya. Tempe dan tahu adalah sumber protein yang baik karena protein dari tahu dan tempe adalah jenis protein nabati dan harganya juga sangat murah dan baik untuk dikonsumsi secara jangka waktu panjang. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan atau protein hewani dan dari tumbuhan atau protein nabati. Nah, yang tempe sama tahu tadi adalah contoh dari protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang-kacangan. Kemudian bisa dilihat gambar berikut. Ini adalah struktur protein. Bisa diperhatikan ada primary structure, secondary structure, tertiary structure, kemudian quaternary structure. Yang pertama adalah struktur primer, yang kedua adalah struktur sekunder, yang ketiga adalah struktur tersier, dan yang keempat adalah struktur kuartener. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Kemudian struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan. Misalnya membentuk A helix. Kemudian struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Kemudian struktur kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida
sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Kemudian ada fungsi protein. Fungsi protein 1 sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. 2. Alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke hati. Kemudian yang ketiga, pengatur gerakan. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Kemudian penyusun jaringan berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Kemudian protein cadangan merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan ovalbumin. Kemudian sebagai antibodi berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Kemudian pengatur reaksi berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh. Misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian yang kedelapan dan terakhir, pengendali pertumbuhan. Bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat memengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Itulah penjelasan dari saya mengenai nutrisi dan jenis-jenis nutrisi, karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Kemudian tahukah kalian ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi jika kalian setiap hari bisa makan 3 kali sehari, jangan lupa bersyukur kepada Sang Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu materi dari saya hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap belajar walaupun dari rumah, dan tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.